Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Fawallahumma jzi'anna khaira ma jazaita nabiyan an ummatihi wa rasulan an da'watihi wa risalatihi waqtafa atharahu ila yaumin la raiba fihi. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari pada kesempatan pagi yang penuh dengan kebahagiaan dan barokah ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak bisa untuk kita kalkulasi jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat sejak kita di alam arwah sampai nanti kita menghadap kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma, gratis, tanpa kita harus membayar sepeser uang pun, tanpa kita harus membalas budi apapun kepada Allah. Tetapi yang diinginkan Allah hanyalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Ibadah itu bukan untuk Allah, tetapi ibadah itu kemanfaatan kemaslahatannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu kalau sampai hari ini kita sudah rajin sholat, bukan berarti kemudian kita sudah berjasa kepada Allah. Kita sudah memberikan sesuatu kepada Allah, tidak. Tetapi sholat kita, ibadah kita, ngaji kita, sedekah kita, semua amal ibadah kita ini semuanya adalah kembali kepada kebahagiaan dan keselamatan kita. Oleh karena itu, mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan ibadah. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita dan kita semuanya digolongkan orang-orang yang husnul khatimah. Bapak Ibu mohon maaf, sebenarnya hari ini kami masih dalam masa recovery, penyembuhan suara. Tetapi karena because I love you, karena saya cinta kepada jenengan karena Allah,
kita langgar pantangannya. Kata dokter, Ustadz Anang harus istirahat dulu sampai minimal hari Selasa. Tetapi karena hari ini terjadwal di Nurul Huda, kemudian setelah ini nanti insya Allah ke Al-Itqon. Bismillah, semoga pantangan dokter itu menjadi tidak berlaku. Oleh karena itu mohon doanya Bapak Ibu, karena yang sering kami rasakan kalau sudah katakan 1 minggu full kajian begitu, nanti di hari yang kesekian biasanya suara ini. Nah, ini alhamdulillah sudah mulai muncul kembali karena seharian kemarin setelah ngaji Sabtu subuh kami tidur terus. Tidur, bangun sholat, tidur lagi, bangun sholat. Nah, bangun tadi jam 3 terus berangkat ke Badas. Oke, jadi kalau kata teman-teman itu pokoknya suara habis dibuat istirahat Pak Ustadz. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau seperti kami ini senjata utamanya ya suara Bapak Ibu. Nek petani senjata utamanya yang penting sehat iso macul. Oke, kalau mubalek itu ya suara. Kalau suaranya hilang maka jadi kadang-kadang bisa dipaksakan, suara habis itu bisa dipaksakan tapi menjadi tidak maksimal. Materi-materi pun akan hilang biasanya. Karena harus fokus dengan suaranya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, zahiran wa batinan, sehingga kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah Rasulullah, kami mencintaimu. Sebenarnya tema-tema seperti ini akan lebih pas lagi kalau dibawakan oleh Ustadz Muhammad Hatta karena beliau adalah pakar sirah nabawiyah. Tapi kami juga bingung milih judul. Sempat kami kirimkan ke Mas Riki itu, Mas judulnya pamer bojo. Tapi tak pikir-pikir kok ora pantes ngaji nang masjid pamer bojo. Akhirnya bismillah kami angkat tema mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena juga ini masih senyampang dengan mulutan nggih. Riki mulutan apa mboten? Banyak sekali yang tanya kepada kami, Ustadz apa hukumnya maulid? Apa hukumnya merayakan maulid? Nanyanya itu di kajian-kajian yang umum gitu. Jadi pesertanya itu ya yang suka mulutan dan sebagainya. Ya saya jawab nanti, saya jawab insya Allah di kajian yang lain gitu. Jadi kalau menurut kami maulid atau maulud itu intinya adalah bagaimana kita kembali mengingat dan mengenang bahwa kita ini memiliki seorang nabi, seorang panutan, manusia mulia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia, yang diutus Allah untuk yahdin nasa minadz zulumati ilan nur, membawa umat manusia dari zulumat, dari kegelapan menuju kepada alam yang cerah terang benderang yaitu agama Islam. Bayangkan hadirin, dulu sebelum Rasulullah diutus, kondisi negara Arab itu betul-betul diliputi oleh kegelapan. Peteng dedet para rawuh. Senengane perang. Jadi kalau ndak perang niku mboten keren. Orang yang keren itu orang yang suka perang. Yang kuat memakan yang lemah. Jadi pada saat itu berlaku betul hukum rimba. Yang memiliki kekuatan besar dia akan mencaplok yang memiliki kekuatan kecil. Bahkan dulu itu ada kebiasaan wa'dul banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Jadi ibu-ibu ini harus bersyukur lahir bukan di zaman jahiliyah. Jenengan lahirnya di zaman milenial. Napa zaman ngeten iki nggih. Jadi sekarang ini para perempuan kaum wanita harus bersyukur betul karena panjenengan tidak ditakdirkan Allah lahir di zaman itu. Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Ketika anak-anak yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, anak-anak perempuan itu, bi ayyi dzanbin qutilat. Dosa apa yang kamu lakukan sehingga engkau dikubur hidup-hidup? Dulu kalau ada anak perempuan lahir ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Yang pertama ayumsikuhu haunan.
Apakah anak perempuan itu dibiarkan hidup tapi dalam kehinaan, hanya untuk komoditas, dijual belikan atau untuk pemuas nafsu seksual semata? Am yadussuhu fit turab, atau kemudian dikubur hidup-hidup. Jadi pada saat itu perempuan-perempuan, wanita itu tidak ada harganya sama sekali sebelum Islam diturunkan, sebelum Rasulullah diturunkan sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini. Sekarang Masya Allah, Islam ini betul-betul memuliakan kaum perempuan. Ibu-ibu sekarang banyak yang jadi pimpinan, bahkan saking luar biasanya banyak yang jadi pimpinan rumah tangga. Suami-suami kalah dengan ibu-ibu. Ada yang kalah dengan ibu-ibu? Angkat tangan. Ciri-ciri suami yang kalah dengan ibu adalah badannya kurus. Wow, tak delok-delok kuru kabeh iki. Maaf. Jadi sekarang ini memang Islam menghormati betul. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi kemudian memang dalam sebuah rumah tangga itu diterangkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagaimanapun juga ibu, meskipun Allah memuliakan panjenengan di dalam kehidupan dan beragama, tapi tetap ibu-ibu ini adalah anggota atau seseorang yang taat kepada pimpinan Anda, yaitu para suami. Oleh karena itu bersyukur ibu-ibu, sekali lagi panjenengan lahir di zaman Islamiyah ini sehingga jenengan bisa beraktivitas, bisa beribadah, bisa melakukan perbuatan-perbuatan kegiatan yang selama itu masih dalam konteks yang dibetulkan oleh syariat, maka jenengan diberikan kebebasan dalam agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami sampaikan adalah Rasulullah itu sangat cinta kepada kita. Rasulullah itu sangat sayang kepada kita. Bahkan di detik-detik terakhir menjelang wafatnya Rasulullah, yang diingat oleh Rasulullah, yang disebut oleh Rasulullah adalah umatnya. Rasulullah tidak rela untuk dicabut nyawanya sebelum ada jaminan untuk umatnya. Itu di detik-detik terakhir menjelang wafat. Bayangkan kalau bapak dan ibu dan seluruh pemirsa Sahab Dakwah yang dimuliakan Allah, di detik-detik terakhir menjelang kematian kita, kira-kira apa yang kita ingat? Kira-kira no Pak sing jenengan imut-imut sebelum wafat? Iya lek duwe warisan, utang paling. Dan itu memang perlu. Siapa yang punya utang, makanya yang punya utang berdoa yang banyak sama Allah. Ya Allah, jangan matikan kami sebelum utang kami lunas ya Allah. Maaf. Sebelum meninggal itu seseorang itu dianjurkan untuk berwasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Supaya meninggalkan wasiat untuk ahli warisnya. Bukan hanya wasiat harta tetapi juga wasiat hutang. Mungkin kalau kita mau meninggal yang kita cari anak kita, yang kita cari istri kita, tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak nyari anaknya, Rasul tidak nyari istrinya, tapi yang dicari oleh Rasul adalah umatnya. Makanya Rasulullah SAW disampaikan dalam ayat Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang, sungguh-sungguh datang kepada kalian rasulun min anfusikum. Nabi itu diutus dari golongan manusia, dari bangsa Arab. Kenapa Nabi diutus dari golongan manusia Bapak Ibu? Supaya bisa dicontoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Orang-orang musyrik itu meminta Rasul dari golongan malaikat. Kalau seandainya Rasul dari golongan malaikat, ya bingung awake dhewe nututi. Makanya Rasul itu diutus dari golongan manusia. Kenapa? Supaya bisa ditiru. Bapak Ibu, Rasul itu manusia, tetapi kata para ulama, basyarun lakal basyar, manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Rasulullah itu kalau ngantuk juga tidur, tapi tidurnya Rasulullah berbeda dengan tidur panjenengan sedoyo. Rasulullah itu tanamu ainaya wala tanamu qalbi. Aku itu kalau tidur merem mata saya, tetapi hati saya terjaga.
Makanya ini nanti kalau ada yang merem matanya, jangan ngaku-ngaku kalau hatinya terjaga. Karena Anda bukan Rasulullah. Jadi yang membedakan antara kita dengan Rasul, Rasul niku nek sare socop, kedua matanya tertutup tetapi hatinya selalu terjaga. Kenapa? Karena sewaktu-waktu wahyu datang kepada Rasulullah melalui mimpi yang disebut dengan ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih putranya Ismail melalui mimpi. Jenengan jangan coba-coba, Ustadz tadi malam saya mimpi Ustadz. Bilang sama istrinya, istriku aku tadi malam mimpi istri. Ada apa Pak? Aku dapat bisikan supaya menikah lagi. Kira-kira istri bagaimana Pak? Oh iya Pak, itu ru'ya sodikoh Pak. Gak ngarah Pak. Kita bermimpi, maaf, mimpi kita ini bukan ru'ya sodikoh. Tapi mimpi Nabi adalah mimpi yang benar. Rasulullah ketika bermimpi itu berarti mimpi itu merupakan wahyu hadirin. Oleh karena itu Rasulullah itu kedua matanya terpejam tetapi hatinya terjaga. Itu Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ustadz yang membedakan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bertuah. Bertuah dalam artian nopo-nopo yang ada pada diri dan badan Rasulullah itu bisa dijadikan untuk tabaruk Bapak Ibu. Panjenengan semuanya perso nopo niku tabaruk. Tabaruk niku ngalap berkah. Jadi apa yang ada pada diri Nabi itu kena dialapi barokah. Yang pertama, air bekas wudhunya Nabi Bapak Ibu. Jadi Rasulullah niku nek wudu, teng sahabat niku ditadai Pak. Bekas airnya itu ditadai. Untuk apa Pak Ustadz ditadai? Karena waduknya, bekas air wudhunya Nabi itu bisa dijadikan sebagai wasilah obat. Banyak orang-orang zaman itu yang sakit, ada yang sakit ain, ada yang sakit macam-macam. Itu berobat dengan air wudhunya Rasulullah, sisa wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ummu Salamah itu sering nadai air wudhunya Rasul. Kemudian ada orang datang dibuat mandi, dibuat untuk wudhu dan sebagainya, dioleskan kepada bekas sakit atau sakitnya itu. Maka kemudian dengan izin Allah sembuhlah penyakitnya itu. Itu air wudhu bekasnya Nabi. Kalau air wudhu bekasnya Ustadz, ora sah ditadahi. Kalau dalam kitab Syama'ilun Nabi itu satu-satunya yang bisa dialap berkah itu hanya dari Nabi Pak. Sementara orang-orang soleh termasuk ustadz, ulama, kiai itu tidak bisa. Termasuk mohon maaf air ludahnya Nabi. Mungkin sudah pernah ada yang bercerita di sini. Air ludahnya Nabi itu bisa menjadi pengobat lantaran obat. Waktu itu Rasulullah dan Abu Bakar hijrah ke Madinah. Naik dulu ke Gua Thur yang berada di selatannya Mekah. Jadi Nabi niku nalika hijrah teng Madinah mboten langsung ngaler, tapi ngidul dhisik. Ngidul kira-kira berapa kilo naik gunung, di situ beliau bersembunyi di dalam goa. Ternyata Abu Bakar ini nutupi 2 lubang. Ya. Jadi yang pertama dengan kaki dan tangannya beliau tutupi lubang itu. Sementara Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata lubang itu adalah lubangnya kalajengking, skorpion. Skorpion king kira-kira ya. Rajanya skorpion. Ternyata skorpion ini ku ditutupi ambek Abu Bakar niku plepeken para rawuh. Jadi ra iso ambekan bareng ngono metu ngentop Abu Bakar. Ya, dintoplah kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Ditahan oleh Abu Bakar supaya tidak menimbulkan kegaduhan dan kecemasan pada diri Rasulullah. Dibiarkan Rasulullah sare bobok tidur sampai pagi. Baru kemudian setelah pagi hari Rasulullah mendapatkan Abu Bakar wajahnya pucat. Ditanya sama Rasulullah, "Nyapa kok wajahmu pucat?" Nangis pisan. "Apakah halaka nadamah? Apakah kamu menyesal ikut saya hijrah ke Madinah?" "Mboten Rasul." "Apakah kamu menyesal bersedih meninggalkan hartamu yang banyak itu di Mekah?" Karena Abu Bakar ini orang kaya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya untuk hijrah bersama Nabi tanpa membawa apa-apa. "Tidak Rasul. Aku tidak susah, aku tidak sedih." Lah nyang apa terus awakmu pucet? "Kula niki nutupi leng. Ternyata lenge kalau jengking terus ngentup kula Rasulullah."
Lah terusnya ngopo kok sampean gak ngomong-ngomong? Karena saya takut kalau aku ngomong nanti Rasulullah akan khawatir. Maka saya tahan sampai pagi ini. Ternyata aku mboten tahan Rasul. Pucet wajahnya Bapak Ibu. Kemudian kata Rasulullah, sini diambillah apa yang terkena entupan kalajengking itu. Kemudian dikasih air ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didoni, Pak. Maaf, didoni niku basa kramane napa? Diludahi oleh Rasulullah. Cuh, diusuk-usuk, kempes Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada yang mau nyoba testimoni coba. Yang abu-abu sini saya. Kalau Ustadz enggak bisa. Mungkin kalau Ustadz yang meludahi malah tambah bengkak Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Keringatnya Nabi itu wangi. Keringatnya Nabi tanpa pakai deodoran, tanpa pakai apa namanya, ya itulah ya, kutek itu. Pokoknya wangi. Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Nah, Rasulullah itu sangat cinta kepada kita, diutus dari bangsa manusia. Kenapa? Supaya bisa ditiru dan dicontoh oleh manusia yang lain. Bagaimana Rasulullah SAW di dalam keluarganya bisa dicontoh oleh kita para suami. Bagaimana Rasulullah SAW di dalam kemasyarakatan bisa dicontoh oleh kita. Bagaimana Rasulullah ketika menjadi seorang guru bisa dicontoh oleh para guru. Bagaimana Rasulullah SAW menjadi panglima perang bisa dicontoh oleh para TNI dan Polri. Bagaimana Rasulullah SAW sempurna menjadi apapun sehingga bisa dicontoh oleh umatnya min yaumihi ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah dan seluruh pemirsa Sayap Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu sangat cinta kepada kita. Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang pertama sudah. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul niku nek wonten umate susah juga susah. Inilah sebuah model kepemimpinan yang baik. Pemimpin yang baik niku kalau melihat ada anggotanya susah, dia juga susah. Bukan kemudian kok pemimpin itu melihat anggotanya susah, dia malah senang. Mohon maaf, sekarang ini rata-rata pemimpin kita itu egois, Pak. Dia menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan, rumah, mobil, jatah tunjangan. Tetapi umatnya, rakyatnya itu masih berada pada garis kemiskinan. Nyun sewu wonten badas ngriki taksih wonten tiang melarat napa mboten? Wonten sing rawuh niki. Masyaallah. Dilihat dari kota infaknya Pak Ustaz. Kita lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tidak akan tidur sebelum memastikan kaum rakyatnya di Madinah itu semuanya dalam keadaan kenyang. Makanya Umar bin Khattab niku mendalu Bapak Ibu ngampluk sekarung gandum. Inspeksi keliling ke rakyatnya, mana rakyatku yang masih kelaparan, saya sumbang. Umar bin Abdul Aziz itu tidak akan pernah meletakkan pinggangnya, tidak akan pernah menggeletakkan badannya untuk istirahat sebelum dia menyelesaikan urusannya dalam urusan kenegaraannya. Sehingga satu ketika Umar bin Abdul Aziz ditegur oleh anaknya, Pak, kok bapak tidak pernah tidur siang, kata anaknya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Anakku, bagaimana aku akan tidur siang meletakkan pundakku, meletakkan badanku di atas pembaringanku, sementara urusanku pada umatku belum selesai. Aku takut ketika aku tidur nanti aku tidak bangun lagi. Dan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua pemimpin akan ditanyai oleh Allah tentang apa yang telah diperbuatnya di alam dunia. Oleh karena itu bapak-bapak ini nyun sewu, jenengan semuanya pemimpin. Pemimpin apa betul Pak? Masya Allah. Pemimpin ini nanti di akhirat Pak nyun sewu. Makanya kemarin saya pernah ngaji itu saya katakan the real heroes, pahlawan yang sebenarnya itu yo bapak-bapak nih. Kenapa bapak-bapak ini disebut dengan pahlawan yang sebenar-benarnya? Karena panjenengan ini pahlawan dunia, pahlawan akhirat bapak-bapak. Kenapa Pak Ustadz? Yang pertama Anda di dunia menjadi pelindung untuk istri dan anak panjenengan. Jenengan rela tidak makan, yang penting anak-anak makan. Jenengan rela untuk sakit, yang penting istri dan anak Anda sehat. Itu belum selesai Pak. Nanti di akhirat perjuangan Anda dan saya belum selesai. Besok neng akhirat ibu-ibu ki mek ditakoni, ayo mbiyen kudungan apa ora? Mbiyen salat apa ora?
biyen yang wong lanang manut apa ora? Ngoten tok. Sementara bapak termasuk kula ngeten iki, kita nanti akan ditanya minimal 4 pertanyaan. 1, bagaimana dirimu? Bagaimana dirimu? Kita akan ditanya oleh Allah, Pak. Awake dhewe iki piye ning donya? 1. Yang kedua, bagaimana istrimu? Istrimu atau istri-istrimu? Istrimu. Sing loro telu ya istri-istrimu. Berapa istrimu? 1 ya Allah. Sing ketok ya Allah. Kalau istrinya 1, pertanyaannya ya siji, Pak. Tapi istrinya 2 atau 3, ya pertanyaannya ya nyelot okeh, Pak. Makanya jenengan ndak pengen suwi-suwi pitakone ya aja rabi loro rabi telu, Pak. Bagaimana istrimu? Ya Allah, kula niki sampun berusaha taat teng jenengan ya Allah. Tapi istri kula niku aduh rodok rekaos ya Allah. Lho rekaos piye? Kula jak ngaji ora tau gelem budal. Ngeten niki malah budal senam ya Allah. Nah, sing lanang budal yang Nurul Huda, sing perempuan malah pakai training siap senam aerobik. Aduh ya Allah, kula bejak teng masjid niku ya alasane niku ya Allah wonten mawon ya Allah. Kula kan menutup aurat, maksud kula niku nek senam, mbok yo pakai baju yang longgar, niki mboten ya Allah. Malah pakaiannya street ya Allah. Lah terus piye? Nggih, kula elingne pisan bareng ngono kula waleh. Lho kok waleh? Nggih wong kula kandhani bolak-balik malah bantai mawon. Terus nggih sampun kula jarne mawon sampai kula meninggal iki kula tokne mawon. Oh ndak bisa. Istrimu adalah amanah dan tanggung jawabmu. Kalau engkau hanya mengingatkan istrimu sekali 2 kali, maka itu berarti engkau lari dari amanah dan tanggung jawab. Bapak-bapak masih ingat Nabi Yunus? Nabi Yunus niku dimplok iwak. Kenapa? Karena lari. Umatku mari ikut agamaku, menyembah Allah, ikuti aku. Lagi pisan pindho wis saja orang anggap lari, maksudnya meninggalkan umatnya, akhirnya dimplok iwak. Di dalam ikan itu beliau bertobat, ya Allah, kesalahan saya apa? Kamu manggil umatmu belum maksimal kok sudah kamu tinggal. Ternyata ketika ditinggal itu umatnya nyari-nyari Nabi Yunus. Mana Nabi Yunus? Mana Nabi Yunus? Akhirnya bertobatlah dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Akhirnya dilepeh nyang iwake. Balik lagi nyang gone umate. Pak, jenengan mangke termasuk kula niki mangke setelah ditanya tentang diri kita akan ditanya tentang istri kita. Istrimu bagaimana? Alhamdulillah ya Allah, istriku adalah wanita yang solehah, sholat tidak pernah ketinggalan, puasa, wes kalih kula nggih manut, aurat juga tertutup, bagus. Apakah selesai? Belum. Anakmu bagaimana? Alhamdulillah ya Allah, anak pertama hafal Quran. Anak kedua juga hafal Quran. Anak ketiga hafal hadis, ya Allah 1000 hadis. Anak nomor 4 jadi dokter yang soleh hafal Quran. Mantap. Sing nomor 4 bondomu. Alhamdulillah ya Allah kula niki sugih ya Allah. Dan kekayaanku ini aku buat untuk bersedekah dan berjuang di jalanmu. Selesai. Jadi bapak-bapak ini nanti pertanyaannya ngoten niku lho Pak. Pun siap napa dereng kira-kira jenengan? Nek dereng siap nyuwun muga-muga umure rodok didawakne dening Allah. Nggih. Bagaimana dirimu? Alhamdulillah ya Allah, saya selamat. Saya rajin beribadah. Bagaimana istrimu? Mantep. Anakmu? Nah niku masalah ya Allah. Saya dengan istri itu rajin ibadah tapi anak saya, akhirnya wis kula tokne ya Allah. Maka ini yang akan menjadi sanggruan kita di surga atau sanggruan kita nanti di akhirat hadirin. Oleh karena itu, bagaimana ketika kita ingin mencontoh menjadi seorang suami yang baik, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah azizun alaihi ma'anittum. Rasul sangat memperhatikan umatnya. Kalau umatnya susah maka Rasul juga susah. Kalau umatnya menderita maka Rasul juga menderita. Rasul rela untuk tidak makan, yang penting umatnya makan. Pernah satu ketika Rasul akan makan, datang umatnya kelaparan. Rasulullah katakan kepada Sayyidatuna Aisyah, berikan makanan ini kepada umatku. Sampai Rasul rela 3 hari 3 malam gak makan hadirin. Ketemu dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah niku perutnya diganjel batu. Lha nyang apa sampean kok wetengmu kok ganjel watu? Kula luwe ya Rasul. Pirang dina gak makan? 3 dinten. Oke, ayo melok aku, insyaallah warak. Dikirane dijak marung, Pak. Tapi waktu itu tidak ada warung. Ayo ikut saya. Wudu, sholat 2 rakaat. Bagaimana Abu Hurairah? Alhamdulillah rodok warak. Nah, lek jenengan luwe terus dijak sholat ya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua,
cintanya Rasul kepada kita itu harisun alaihi ma'anittum. Ingin sekali keselamatan umatnya, pengen umatku selamat. Makanya Rasulullah nanti di hari kiamat, ya Allah, saya tidak mau masuk surga dulu. Dikisahkan di dalam sebuah riwayat itu Rasulullah nanti termasuk orang pertama yang masuk surga. Tapi nenggone surga niku linguk Pak. Dihampiri oleh Allah. Nyang opo kok sampean linguk? Gak kerasan tarang surga. Apa kata Rasul? Mboten kerasan. Cuman kilin kula niki madosi umat kula niki pundi ya Allah. Kok dereng wonten sing mlebet swarga. Akhirnya Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, saya belum merasa tenang kalau sebelum umatku dipastikan masuk surga. Makanya Rasulullah mengatakan kullu ummati dakhalal jannah, kata Rasulullah. Semua umatku pasti masuk surga. Termasuk insya Allah panjenengan kula lan panjenengan sedaya. Ilaman aba kejaba sing cegah mlebu swarga. Nah boleh bahasa badas cegah niku wonten. Bukan ndak mau Bapak Ibu. Cegah niku ya cegah ra kena di bahasa Indonesia. Kejaba sing cegah. Lho kok wonten sing cegah ya? Iya, kata Rasulullah, man ata'ani sapa sing taat marang ingsun, kata Rasulullah. Siapa yang taat kepadaku? Dakhalal jannah. Wa man asani sapa sing ndak manut karo ingsun faqat aba. Berarti wong kuwi cegah mlebu swarga. Sakniki kula nyuwun pirsa jenengan mau napa cegah? Ah, insyaallah. Kita semuanya kalau mau berarti insyaallah masuk surga semuanya Bapak Ibu. Rasul ingin jaminan untuk umatnya. Dijamin oleh Allah umatmu masuk surga. Kecuali ya man aba niku wau, sing cegah niku wau. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, dengan ngaji seperti ini paling tidak menunjukkan bahwa kita ini bukan termasuk orang yang cegah. Kita ini termasuk orang-orang yang bersemangat untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Wasari'u, berlomba-lombalah untuk meraih surga. Kata Umar bin Khattab, at-tu'uddatu fi kulli syai'in. Awake dhewe iki lek menanggapi segala sesuatu itu kudu tenang, illa umuril akhirah, kejaba urusan akhir. Jadi lek kata Umar bin Khattab itu lek kanggo urusan donya niku nyantai mawon. Nyambut gawe niku ora usah sampai pagi siang sore malam nyambut gawe, nyantai mawon. Kata kalau menurut Siti Maryam itu, bagaimana ya Allah saya mendapatkan kurma? Obahno titik pohon kurma itu tuh sakit alaiki rotoban jania. Goyangkan sedikit pohon kurma itu maka akan merutuk kurmanya. Jadi aslinya rezeki ini Pak, goyang titik merutuk rezeki ini. Gitu. Saja aku rata percaya jenengan. Saya itu loh, rezeki ini goyang titik merutuk. Orang kok goyang titik jos, goyang titik merutuk. Sing penting jenengan pirsa dalane. Jadi tiang niku lek pun ngerti dalane golek rezeki, goyang titik merutuk Pak. Kula niki duwe kanca notaris. Halah mek erek-erek 20 juta. Itu goyang titik to Pak. Dokter kanca kula spesialis dalam resep erek-erek. Bu, jangan makan yang kecut-kecut nggih, mangke mae kumat, erek-erek 250.000. Goyang titik. Sing tani macul goyang rada akeh titik. Oh goyang oke Pak. Jadi intinya awake ngerti dalane golek rezeki, insyaallah goyang titik merutuk. Jangan sampai gara-gara mencari rezeki terus ya Allah sholat ditinggal nih. Oke lah Pak Ustadz, saya tidak meninggalkan sholat, tapi sholatnya kalau mende-mende Pak Ustadz. Nah ini juga tidak barokah Pak. Macul neng sawah kok ngasarannya 4:30. Wis to ndak barokah niku macam-macam. Ya saya enek sing ngono kuwi. Yang sewu gara-gara nukang, gara-gara tani, kok luhurane krungu adzan, malah luhurane ngomah. Wis to, ndak barokah bondone jenengan. Jadi intinya nyambut gawe tapi masalah ngibadah yang ngibadah. Jangan sampai urusan dunia Anda mengalahkan urusan akhirat Anda. Sing sapa wong ngalahne urusan akhirate dengan dunianya, maka faqat aba, cegah mlebu swarga. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir kata Rasulullah SAW, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul niku lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Itulah cinta, wujud kecintaan Rasulullah kepada kita. Nah sekarang apakah kita cinta juga kepada Rasul? Tentunya juga harus cinta dibalas dengan cinta. Nek Rasul cinta kepada kita,
maka kita harus lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Tadi kami sampaikan hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak dikatakan beriman saya, Anda, orang yang beriman sebelum cintanya kepada Nabi mengalahkan cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada dirinya, dan kepada seluruh manusia semuanya. Jadi awake dhewe niki rong disebut wong sing iman, lek cintane awake dhewe niku kepada Rasul masih dikalahkan dengan kecintaan yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit bagaimana kita gambarkan kecintaan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti kita bandingkan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kira-kira sampun banding napa dereng? Kalau Bapak Ibu membaca surat An-Nisa ayat 69. Surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah niku garwanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, jaa rajulun, datang seorang laki-laki ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Nyapo kata Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Ya Rasul, dengarkan Rasul, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada aku mencintai diriku sendiri, kata orang itu. Wa ahabbu ilayya min ahli, dan cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada keluargaku, kata seorang itu. Wa waladi, dan anakku. Wa innila akunu fil baiti. Rasul, ketika aku sedang berada di rumah, kata sahabat itu, fa'adhkuruka, aku sedang di rumah bersama anakku dan istriku, terus kemudian aku tiba-tiba teringat kepadamu wahai Rasulullah, fama asbiru, maka aku menjadi tidak sabar, anakku, istriku menjadi tidak kelihatan sama sekali, yang terlihat hanyalah engkau ya Rasulullah. Hatta atika fa'angzuru ilaika, sampai aku datang kepadamu dan melihat wajahmu. Jadi sahabat zaman riyen niku Bapak Ibu, kalau sudah di rumah kok makdat langsung kelingan Rasulullah, niku langsung seketika pamit dengan anak istri untuk datang kepada Nabi, sekedar melihat wajahnya Nabi. Wonten seorang sahabat yang bernama Thauban, beberapa saat tidak melihat Rasul, badannya kurus, sakit-sakitan. Ketika dia tanya oleh Nabi, kenapa engkau berubah wahai Thauban? Karena aku beberapa saat tidak melihat engkau Rasul. Bayangkan Bapak Ibu betapa cintanya para sahabat kepada Nabi, sehingga ketika sudah di rumah kangen dengan Nabi, langsung datang melihat Nabi, tidak memperdulikan anak dan istrinya. Kula mbayang lek bapak-bapak Al-Huda, Nurul Huda niki ngoten. Cinta kepada ustadznya, teko ngomah diat kelingan ustadz, golek ustadze. Istrinya raknya di Pak arep golek ustadz, melihat wajahnya ustadz. Tapi lek wajahnya ustadz kan berbeda dengan wajahnya Nabi Bapak Ibu. Rasulullah itu kenapa sih kok ngangeni? Satu, beliau itu wajahnya basam. Basam niku napa? Basam niku tersenyum meskipun tidak tersenyum. Nabi niku mesem Mas yo mboten mesem. Jadi bagaimana menggambarkannya? Mesem Mas yo mboten mesem, Masya Allah. Makanya sahabat yang datang kepada Nabi pengen curhat karena banyak masalah, baru melihat wajahnya Nabi hilang masalah Bapak Ibu. Karena wajahnya mesem. Belum kalau Nabi mesem. Nah kalau umat sekarang kan datang ke Ustadz tambah masalah Pak. Jenengan curhat teng kula piyambak nggih duwe masalah niki. Kula niki nggih pertukaran karo istri kula kan. Ngono malah sing curhat malah ustate malian Bapak Ibu. Jadi pada zaman itu datang ke Nabi itu wajahnya mesem. Sudah mesem walaupun tidak mesem, akhirnya masalah hilang. Makanya para sahabat itu antri ingin bertemu dengan Nabi atau ingin sekedar melihat wajahnya Nabi.
Karena Rasulullah SAW niku ngangeni cinta sekali kepada Nabi. Bapak Ibu, bagaimana kita lihat perjuangan sahabat yang mengorbankan nyawanya. Nyawanya dikorbankan. Ketika perang Uhud niku Rasulullah SAW tinggal dengan 9 orang. Karek wong songo. Rasul 7 orang Ansor dan 2 orang Mekah Muhajirin, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah. Waktu itu Rasulullah dikerumuni oleh ratusan bahkan ribuan kaum musyrikin yang siap untuk membunuh Rasulullah SAW. Semuanya yang lain sudah pada kabur itu orang-orang Islam. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan di tengah keadaan genting itu, siapa yang hari ini saat ini mengorbankan dirinya untuk melindungi Rasulnya, maka baginya surga, kata Rasulullah. Maka 9 orang ini menampilkan kepahlawanannya. Rasul, nyawa akan kami korbankan, yang penting engkau yang mulia sallallahu alaihi wasallam engkau selamat. Satu persatu gugur Bapak Ibu. 9 orang itu ada yang tangannya putus, ada yang kakinya luar biasa. Satu gugur, tinggal 8, gugur lagi. Demi untuk menjadi tamengnya Rasulullah SAW. Ketika pedang diayunkan, ditangkis pakai tangannya, tangannya putus. Ada yang kemudian ada panah mengarah kepada Nabi, dia menjadi tamengnya, gugur sebagai syahid. Sampai 7 orang Ansor ini habis gugur fisabilillah semua. Tinggal 2 orang, Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kebetulan Talhah dan Sa'ad ini adalah ahli pemanah. Sehingga dengan keahliannya beliau berdua ini memanai orang-orang di sekitar itu. Rasulullah pun ngelongne panai ngoten, dilonglongne ngoten. Akhirnya Rasulullah alhamdulillah dengan izin Allah bisa menyelamatkan diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari perjalanan itu kita lihat bahwa para sahabat itu rela untuk mengorbankan nyawanya, jiwa raganya untuk membela Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk Rasulullah Muhammad SAW? Kinten-kinten panjenengan sampun paring sumbangsih nopo tenggene Rasulullah SAW. Sudahkah kita memperjuangkan Rasulullah dengan nyawa kita? Halah rangarah. Sudahkah kita memperjuangkan, maaf itu ya, harta kita? Nggih Pak Ustadz, tapi nggih titik mawon Pak Ustadz. Ya Allah, makanya sahabat itu tidak heran kalau mereka itu dijamin masuk surga. Sementara kita ini kalau kata para salafus soleh, perbandingannya awake dhewe karo sahabat itu adalah seperti pohon dengan benalu. Sahabat radhiyallahu taala anhum itu mereka seperti pohon yang kokoh, sementara kita di akhir-akhir ini seperti lek cara nggen kula niku kemladeh Bapak Ibu. Sing gamblok nang nggone wit sing nyesepi niku lho. Ya itulah kita. Oleh karena itu bagaimana kita mewujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah? Paling tidak hadirin yang dimuliakan Allah, ada 3 atau 4 ya, 4 poin ini nanti adalah pembuktian cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama? Pembuktian kita bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, ta'atuhu wa ittiba'uhu. Jadi bohong kalau kita mengaku cinta kepada Nabi tapi kita belum ta'atuhu wa ittiba'uhu. Ta'atuhu itu artinya kita taat dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya, sudah berapa persenkah ketaatan kita kepada Rasulullah? Apakah sunnah-sunnah Rasulullah sudah kita jalankan atau belum? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan seluruh pemirsa Sayap Dakwah, sunnah Rasul itu kalau kita bagi kan ada 3. 1, sunnatun khafifatun, sunnah yang ringan. 2, sunnatun mutawassitotun, sunnah yang sedang-sedang. Dan yang ketiga adalah sunnatun thaqilatun atau ghalidatun, sunnah yang berat. Sekarang pertanyaan kami, mohon maaf, sunnah yang ringan yang dicontohkan oleh Rasulullah niku contohnya apa Bapak Ibu kira-kira? Sunnah sing enteng niku napa? Sing rasah bondo, rasah modal niku kira-kira napa? Dalam oleh pengajian kan modal ngeleboki kotak infak ya. Napa kira-kira sunnah sing belas gak? Betul. Ada yang jawab senyum. Oke, senyum. Masya Allah. Napa dalilnya Pak Ustadz? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ketika engkau bertemu dengan saudaramu adalah sedekah. Bapak Ibu kira-kira kalau ketemu saudara, teman, jamaah, siapa? Sudah mesem napa dereng?
Halo, halo. Kadang-kadang wonten Pak tiang niku wis melarat ra tau infak, besengut pisan gak tau mesem. Maaf, yang mungkin sekarang ini sedang kesusahan ekonomi, Anda masih punya kesempatan untuk bersedekah. Napa niku? Makanya nyun sewu niki mangke sampai kula bareng ngaji jenengan merengese terus, Pak. Nah niku sedekah teng kula niki. Senyum. Yang paling ringan senyum, gak usah bayar. Maka minimal kalau Anda saya ingin mengikuti sunnah Rasul, tebarkan senyuman kepada siapapun. Sama seperti salam itu. Siapa manusia yang terbaik Islamnya? Orang yang mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Termasuk menebarkan senyuman. Bu, nyun sewu bu. Senyuman Anda untuk suami Anda itu insya Allah akan memperpanjang umur suami. Halo ibu. Pengen suaminya panjang umur, selalu tersenyumlah kepada suami. Laras nomboten Pak. Jenengan nyun sewu Pak, dicepuri kalih disenyumi pilih pundi Pak? Disenyumi toh. Pulang dari tempat kerja senyum. Pulang dari masjid senyum. Bangun tidur urung sikatan kok senyum. Bu, kalau Anda ingin suami Anda sehat walafiat panjang umur, budayakan selalu tersenyum kepada suami. Lek perlu muring-muring barang karo senyum, nggih? Kula mbayangne lek muring-muring terus karo senyum niku piye? Ras do muring-muring ya, Pak ya. Suami itu paling susah kalau berdiumeng-umeng istri. Opone kok istri mecucu nyepur halah, susah. Susah. Imam masjid niku lek berdiumeng-umeng istri, kleru biasane maca surate. Kleru maca surate, kleru rakaate. Dadi jalan titeni mawon. Pokoke kok imam kleru surate, kleru rakaate, bar diumeng-umeng wong wedok wong. Karena dampaknya luar biasa. Nyambut gawe barang ki ndak tenang. Macul barang ki sosok malah jempolane sing kali kepacul mangke. Ngoten, Bu. Maka budayakan senyum untuk suami. Insyaallah sehat walafiat panjang umur. Bapak nggih ngoten, Pak. Senyum. Niku sedekah ibadah yang paling murah, senyumlah kepada istri. Walaupun senyum kecut tapi tersenyumlah, Pak. Loh kenapa kok senyum kecut? Lah istri kula niku lek teng ngarep kula mboten tau wedakane Pak Ustaz. Tapi lek mbesan wedakane 3 jam Pak Ustaz. Bu, tampillah yang menawan di hadapan suami. Tampillah yang menarik di hadapan suami. Kata ibu, "Alah suami kula ya ora tau wedakan nang ngarep kula." Kata Ibnu Abbas, "Uhibbu an atazayyana li zaujati kama uhibbu an tatazayyana li." Saya itu senang berhias untuk istri saya sebagaimana saya itu senang berhias untuk istri saya sebagaimana saya senang istri saya berhias untuk saya. Jadi jenengan jangan ngritiki istri tok, Pak. Das terjebol barang tinggi. Bapak yang ngono kaos oblong jebol barang yo tinggi. Jadi tampillah yang menarik untuk pasangan. Yang pertama, bukti cinta kita kepada Nabi adalah ta'atuhu wa ittiba'uhu. Ketaatan kita kepada Rasulullah. Baik itu sunnah yang ringan, mesem, sunnah yang ringan. Napa malih? Lek jenengan liwat di jalan wonten greng, wonten watu, mandek sedilut disingkrehno. Yang sedang napa Pak Ustadz? Sing tengah-tengah rada abot titik niku salat jamaah. Salat jamaah niku kan nggih mboten mbondot uang to, Pak. Yang penting punya modal dengkul, datang ke masjid, kita salat jamaah. Alhamdulillah. Masuk masjid 2 rakaat, jangan langsung duduk. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Itu sunnah mutawassithah. Sunnah sing rada abot napa Pak Ustadz? Sunnah sing rada abot benyang masjid ngesaki dhuwit 200.000 dilebokne kotak infak. Sedina ping 5 berarti pinten? 1 juta. Iku kan rada abot. Terus pripun? Bagaimana dengan sunnah itu? Apakah kita sudah lakukan? Nggih, pelan-pelan Pak Ustadz on the way. Sedang proses kita melaksanakan sunnah-sunnah itu. Insya Allah yang ringan-ringan sudah Pak Ustadz. Insya Allah yang sedang seperti sholat jamaah sudah Pak Ustadz. Termasuk insya Allah yang berat-berat kita akan laksanakan. Rasul niku sholat tahajud rakaat pertama 4 juz. Bapak-bapak ibu-ibu sholat tahajud rakaat pertama berapa juz? Mboten juz-juzan Pak. Rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua inna a'toinakal kausar. Ditutup witir siji kul huwallahu ahad. Ya sing penting nyerempet nanti Pak ya.
Sing penting kan ya salat bengi nyerempet-nyerempet titik ra apa-apa. Lek kon kaya Nabi itu rakaat pertama yatawarram rijlahu. Bengkak kakinya. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, buat apa Nabi jenengan iku sampun ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosane jenengan pun di ngapura. Kok sik dadak mau salat seperti itu? Allah akunu abdan syakura. Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Yang kedua hadirin, bagaimana bukti cinta kita, pembuktian cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ingat, nanti di hari kiamat Rasulullah akan mencari umatnya, digoleki Pak. Rasulullah akan membuat tenda di hari kiamat. Nanti siapa yang umatku maka akan masuk ke dalam itu, tempat itu. Sementara ada orang yang bukan umatnya ngaku-ngaku, tidak akan diakui sebagai umatnya. Umatku. Semoga kita nanti semuanya termasuk yang ditarik Rasulullah ke dalam tempat itu. Ada yang ngaku, kalau umatin jenengan Rasul. Gak, sampean gak umatku. Tanda-tanda fisik nanti yang akan diakui sebagai umatnya Rasul, dia nanti akan dibangkitkan ghurrun muhajjalin, wajahnya bersinar. Dan saya meskipun bapak ibu di sini mungkin bapak-bapak terutama wajahnya agak hitam. Wajahnya kok hitam sekali? Ya, tapi nanti di hari kiamat kalau kita ini cinta kepada Nabi di dunia, ittiba kepada sunnah Rasul, nanti dibangkitkan dalam keadaan wajah kita bersinar. Bilal bin Rabah niku kurang ireng nopo Bapak Ibu. Panjenengan pernah melihat orang Afrika nopo mboten? Wes rasa ada pemain bola. Lek di Liverpool ada Mane. Kalau niki termasuk fans klubnya Liverpool. Boleh Pak Ustadz, napa sunah? Nggih mboten sunah, mubah mawon. Sing penting lek pas wayahe adzan yo dipateni TV-ne. Kadang-kadang Liga Champions ngono ki nabrak salat subuh lho Bapak Ibu. Nah, disitulah loyalitas kita kepada Allah atau kepada Liverpool kan begitu. Karena di sana ada pemain Muslim, ya ada Muhammad Salah dengan Sadio Mane. Dua orang ini sangat produktif sekali golnya. Ini malah cerita bal-balan malah. Luar biasa. Jadi Muhammad Salah itu beliau memberikan efek yang luar biasa dakwah Islam meskipun bukan dengan ceramah. Bareng ngegolnya terus sujud syukur. Wong takok, kuwi nyapa kok iso ngambung lemah kuwi. Terus dicari ternyata sujud syukur. Banyak orang-orang Inggris yang kemudian tertarik penasaran dengan Islam karena ada sosok figur Muhammad Salah. Kulo riyen nggih tahu cetok neng Mesir tapi pas dereng terkenal ngoten niku. Tahun 2008 itu waktu itu masih dia bermain di lokal. Sekarang sudah luar biasa. Memberi impact, memberi pengaruh yang luar biasa terutama untuk kaum muslimin. Ya mek siji kurange. Soalnya cendek ngoten mawon. Nanti saya sarankan untuk pakai rodok dawa sor dengkul ngoten niku. Karena memang aurat laki-laki itu kan lutut. Berarti di atas lutut itu sudah aurat. Coba kuwi sayang emian. Yang kedua hadirin, yang kedua, bukti cinta kita kepada Rasul itu adalah ta'zimuhu wa tauqiruhu. Saya dan Anda disebut cinta kepada Nabi itu kalau ta'zim. Ta'zim niku artosipun memuliakan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, makanya di dalam penyebutan Nabi kita itu kita selalu menggunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mohon maaf, ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana menyebut kata sayyidina di luar salat? Kalau kata sayyidina itu di luar salat, maka itu bukan ibadah mahdhah, maka kemudian para sebagian ulama membolehkan. Tetapi kalau di dalam salat karena itu memang sudah mahdhah, ada tuntunannya ketika kita membaca tasyahud itu, maka kita membacanya cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tetapi di luar salat tidak ada masalah ya. Tapi kalau jenengan cukup mau mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad juga tidak masalah. Yang penting kita memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah manusia mulia yang diutus oleh Allah sebagai rasulan basyiran wa nadhira yang insyaallah membimbing kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ta'zimuhu, memuliakan Rasulullah. Memuliakan Rasul itu artinya banyak Bapak Ibu. Orang-orang yang hidup sejaman dengan Rasul tidak boleh untuk mengangkat suaranya di atas suaranya Nabi. Gak oleh bengak-bengok. Bengok di atas suaranya Nabi juga tidak boleh. Orang-orang pada zaman dahulu itu kalau ketemu Rasul
selalu mengucapkan ra'ina ya Rasulullah, ra'ina ya Rasulullah. Jadi kalau ketemu Rasul Pak, Bu, umat Islam itu selalu mengatakan ra'ina ya Rasulullah, ajari kami, bimbing kami ya Rasulullah. Sehingga satu ketika kata ra'ina ini didengar oleh orang-orang Yahudi. Diplesetno ra'ina menjadi ru'unah. Nanti kita terangkan tentang bagaimana kita menolong Rasulullah SAW insya Allah. Yang kedua takzim, memuliakan Rasulullah SAW. Kita muliakan beliau, kita tempatkan beliau di tempat yang tinggi, sehingga insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah. Yang ketiga, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah nusratuhu wa difa'u sunnatihi. Menolong Rasulullah. Rasulullah ditolong. Bagaimana Ustadz dengan kita yang tidak menjumpai Rasulullah? Kita tolong sunnahnya, kita tolong kehormatan Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin, hari ini sedang viral Rasulullah dilecehkan dan dihina oleh orang kafir. Orang Prancis, ada majalah namanya Charlie Hebdo, membuat karikatur yang bergambarkan Nabi Muhammad SAW, dan itu diamini dan didukung oleh presidennya Macroni apa? Iya itu. Muga-muga nonton nih mangke nggih. Kira-kira saya dakwah teko Prancis ora Mas Dian iki. Macron melegitimasi itu. Termasuk ada seorang guru yang menyuruh murid-muridnya untuk menggambar karikatur kartunnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikap kita? Kalau saya dan Anda mengaku cinta kepada Nabi, maka minimal kita harus marah. Minimal. Ustadz, apa pernah Rasulullah sebelum ini dihina? Bapak Ibu, paling tidak dalam Al-Quran direkam 2 kali kasus penghinaan dan pelecehan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dulu pernah dilecehkan dan dihina bukan oleh orang Prancis, tapi oleh orang Yahudi hadirin. Ketika Rasulullah sedang berjalan bersama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala berjalan, berpapasan dengan beberapa tokoh Yahudi di sebuah jalan. Kemudian orang-orang Yahudi itu mengatakan, Assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alayka ya Muhammad. Apa artinya assalamu alayka? Artinya ciloko, bahkan bahasa yang kasar, matiyo Muhammad. Bagaimana sikap Rasulullah? Rasulullah itu kan cool and down, tenang gitu. Yang marah siapa? Yang marah istrinya. Karena ibu-ibu ini kan suka temperamen ya Pak ya. Emosian ya Pak ya. Wah, kalau nonton drama nangisan. Tapi ini membuktikan bahwa Aisyah, Sayyidatuna Aisyah cinta kepada Rasulullah. Bu, saniki kula nyen pirsa jenengan. Kira-kira lek bapak dilokne wong jenengan marah napa mboten, Bu? Oh, sinten Pak Ustaz? Sinten wonge? Lah Sayyidatuna Aisyah ini marah besar ketika mendengar orang Yahudi mengatakan Assalamu alayka ya Muhammad. Merah wajahnya, marah. Padahal Rasulullah sudah menjawab waalaikumsalam. Tapi Sayyidah Aisyah tidak terima. Sik to, kula badhe jawab. Dijawab apa? Waalaikumsalam ya laknatallah wa ya ghadib man ghadiballahu alaikum wa ya abna'al qirdah wal khanazir. Tuh, jawabannya. Napa jawabannya? Demikian juga kematian atasmu, wahai orang yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, anak keturunan kera, anak keturunan babi. Loh kok iso aja kera karo babi? Ya memang betul, dulu nenek moyangnya ada yang jadi kera dan jadi walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dadi kethek, Pak. Enek sing dadi khonazir babi. Apa kata Rasulullah SAW? Digeplek pundaknya Aisyah, Sayyidatuna Aisyah. Mahlan laki ya Aisyah. Tenang Aisyah, ojo emosi. Mboten saged, kula emosi niki. Tenang. Mahlan iyaki wal unfi wal ghadab. Jangan kamu marah, jangan kamu murka. Karena jaza'u sayyi'atun misluha. Aisyah, keburukan satu dibalas dengan keburukan yang serupa.
Ojo sampai aku dilokne mati tapi balasamu cuk anak ketek barang kumang. Jadi artinya apa? Itu kisos, Pak. Ketika orang-orang Yahudi mengucapkan assamu alaika, yang Rasul dijawab wa alaika sam, itu sudah kisos satu. Tapi yang Sayyidatuna Aisyah wis yo wa alaika sam, laknatullah, hodiballah, abnaul kirdah, 5. Makanya ibu-ibu mohon maaf. Kalau umpamanya Pak Ustadz, kalau kita dihina apa boleh balik menghina? Di awal juz 6 itu Allah berfirman la yuhibbullahul jahra bis-su'i ila man dzulim. Allah tidak suka keburukan baik perkataan maupun perbuatan kecuali Anda dizalimi. Jadi asline Pak, niki mboten kok marahi mboten. Jenengan umpama dilokne wong niku oleh balik ngelokne. Umpamane dilokne ireng. Sakjane oleh pesek ngono umpamane. Loh kok begitu Pak Ustadz? Iya, ilaman dulim. Tapi kata Allah, wala in sobartum, tapi kalau Anda bersabar, dilokne sabar, rambut koyok mie keriting, sabar, dure 2 senti kotor, sabar, lek ngaji ngantuan turunan. Alhamdulillah kalau sing turu ya, alhamdulillah. Sabar. Kalau Anda sabar maka kesabaran itu paling bagus untuk orang-orang yang ditimpa musibah. Ngoten. Jadi aslinya ada yang dilok-lokne wong sabar wis tak tompo. Pada saat itu orang itu sedang mentransfer kebaikannya untuk kita. Makanya kemudian kata Rasulullah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dia melecehkan aku dengan mengatakan mendoakan aku mati, wis tak balas Aisyah. Jangan ditambah-tambah lagi. Ngoten to Rasul. Iya. Makanya kudu sabar. Gini ki sebenarnya mewujudkan menandakan kecintaanku kepadamu Rasulullah. Iya tapi ojo oke. Biasa, tenang Aisyah. Yang kedua Bapak Ibu, apakah Rasulullah pernah dilecehkan? Pernah. Yang kedua, tadi kita sampaikan, setiap kali umat Islam bertemu dengan Rasulullah selalu mengucapkan ra'ina ya Rasulullah. Bimbing kami, ajari kami wahai Rasulullah. Akhirnya kata ro'ina ini didengar oleh orang-orang Yahudi, diplesetno Bapak Ibu ke dalam bahasa mereka ru'unah. Ru'unah niki artinya bodoh. Jadi orang-orang Yahudi ketika ketemu Nabi bilang ru'unah ya Muhammad, ru'unah ya Muhammad. Artinya apa? Bodoh Muhammad, bodoh. Wal iyadzubillah. Rasulullah tenang, tapi saya enggak tenang sahabat, marah sahabat. Kami tidak terima ya Rasulullah. Kami akan mengorbankan jiwa raga kami untuk membela engkau. Maka setelah itu turunlah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Semenjak saat itu kata ra'ina diganti dengan unzurna wasma'u. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita wajib untuk menolong Nabi kita. Kita wajib untuk membela sunnah-sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itulah kita disebut sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir kata Syekh Utsaimin, bahwa pembuktian cinta kepada Nabi itu adalah mahabbatu ashabihi wa ali baitihi. Tidak dikatakan cinta kepada Nabi kalau kita tidak cinta kepada keluarga Nabi. Tidak dikatakan cinta kepada Nabi kalau kita tidak cinta kepada sahabat Nabi. Makanya kalau ada umat Islam sing ngaku Islam tapi dia tidak cinta kepada sahabatnya, bahkan mengatakan sahabat Nabi itu ahli neraka, Abu Bakar itu neraka, Umar neraka, Utsman neraka, Sayyidatuna Aisyah dari penghulu ahli neraka, naudzubillahi min dzalik. Maka orang-orang itu bukan termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada ahli baitnya, cinta kepada sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pagi ini kita bersaksi bahwa kita cinta kepada Nabi. Ya Allah, kami cinta kepada Rasul kami. Kami siap membela Rasul kami. Kami siap mengikuti sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh Rasul kami. Dan saksikan ya Allah bahwa kami adalah pejuang-pejuang sunnah, pejuang-pejuang yang siap untuk menegakkan ajaran Islam. Dan kami berharap, kita semuanya berharap nanti di hari kiamat kita dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin dan seluruh pemirsa Sayap Dakwah yang dimuliakan Allah,
Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi semangat baru kita untuk lebih memperbarui lagi kecintaan kita kepada Rasulullah, loyalitas kita kepada Rasulullah, dan harapan kita selalu istiqomah, kita selalu bersemangat untuk beribadah, dan pada akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar 3 kali. Semoga Allah mengampuni doa-doa kita. Astaghfirullahalazim. 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 Wa sallallahu wasallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.